Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzalna Rahman, NIM 1908056037 dari kelas PM 4B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian dari soal yang telah saya buat. Silahkan disimak videonya. Nah, ini adalah soal yang telah saya buat. Soalnya adalah selesaikan masalah penugasan berikut untuk kasus maksimum dan minimum. Kemudian, untuk kasus maksimum penyelesaiannya adalah karena jumlah kolom dan barisnya tidak sama, maka pada permasalahan ini diperlukan dummy. Kemudian, karena ini kasusnya maksimum, maka per barisnya dipilih angka yang paling besar. Nah, per baris tersebut dikurangkan dengan angka yang paling besar dari baris tersebut. Kemudian lalu misalnya nah, ini 5 dikurangi 5 maka hasilnya 0. Kemudian 5 dikurangi 3 hasilnya 2, dan begitu juga seterusnya. Jadi setiap baris ini dikurangin dengan angka terbesar dari baris tersebut. Kemudian dari setiap baris atau kolom, jika terdapat angka 0, maka baris atau kolom tersebut dicoret. Nah, karena coretan ini jumlahnya hanya 3 dan tidak sama dengan jumlah kolom atau baris pada tabel ini, maka dilakukan pengerjaan lagi, yaitu dengan memilih angka terkecil dari kolom yang tidak terkena coretan. Nah, dari kolom yang tidak terkena coretan ini, angka yang paling kecil adalah angka 1. Maka kolom yang tidak terkena coretan ini dikurangi dengan angka 1. Dan untuk kolom yang terkena coretan 2 kali ditambahkan dengan angka terkecil, yaitu angka 1. Hasilnya seperti ini. Lalu kemudian kita coret lagi baris-baris atau kolom yang terdapat angka 0-nya. Nah, karena coretan atau garis coretan ini jumlahnya sudah 5, yaitu sesuai dengan jumlah kolom atau barisnya, maka solusi ini sudah optimal, sehingga kemudian ditentukan biayanya dengan cara yang pertama, baris A kemungkinan pekerjanya yaitu diambil dari letak angka 0 pada baris A, yaitu terdapat di kolom 1, sehingga ini terletak di kolom 1. Lalu untuk baris B, angka 0-nya terletak pada kolom 3, 4, dan 5, maka ini 3, 4, dan 5. Kemudian seterusnya. Nah, untuk pekerjaan ini ditemukan dengan kemungkinan pekerjaan ini, karena ini cuman ada angka 1, maka pekerjaannya ini 1. Nah, di baris lain yang ada angka 1-nya dicoret. Kemudian ini tinggal angka 3, berarti ini pekerjaannya 3. Nah, kemudian baris lain yang ada angka 3-nya dicoret. Begitu juga coret. Lalu begitu juga seterusnya, sehingga ditemukan pekerjaannya adalah ini. Kemudian untuk biaya ini ditentukan dari, misalnya ini angka 1, maka pada tabel awal
kolom baris A kolom pertama itu angka berapa? Dilihat adalah angka 5. Nah, maka begitu juga seterusnya dengan ini. Kemudian ditemukan total biayanya adalah 13. Kemudian yang selanjutnya adalah kasus minimum. Karena ini kasus minimum, maka setiap barisnya dipilih angka yang terkecil. Jika tadi maksimum dipilih angka yang terbesar, maka untuk minimum dipilih angka terkecilnya pada setiap baris. Nah, pada setiap baris ini dikurangi dengan angka terkecil tersebut pada setiap barisnya. Maka ditemukan hasil seperti ini. Nah, kemudian untuk setiap baris atau kolom yang terdapat angka nolnya kemudian dicoret. Lalu jika jumlah coretan tersebut sama dengan jumlah kolom atau barisnya, maka solusi tersebut sudah optimal. Nah, karena pada tabel ini coretannya sudah ada 5, yaitu sesuai dengan jumlah kolom dan barisnya, maka solusi ini sudah optimal. Sehingga selanjutnya adalah kita menentukan biayanya. Yang pertama, pekerja A. Untuk kemungkinan pekerjanya ditentukan dari letak angka 0 pada baris A, yaitu terdapat pada kolom keempat. Maka ini 4. Kemudian pekerja B, letak angka 0-nya itu terletak pada kolom kedua, maka ini 2. Nah, begitu juga seterusnya. Ditentukan dari dimana letak angka 0-nya. Kemudian untuk pekerjaannya ini ditentukan dari kemungkinan pekerjanya. Nah, karena pekerja A ini hanya ada kemungkinan pekerjanya 4, maka pekerjaannya 4. Kemudian pekerja B kemungkinan pekerjaannya 2, maka pekerjaannya 2. Nah, karena 4 dan 2 sudah ada, maka yang baris lain ada angka 4 dan 2 dicoret. Nah, kemudian pekerja C hanya tinggal 5, maka pekerjaannya 5. Nah, kemudian baris lain yang ada angka 5-nya kemudian dicoret. Kemudian baris D tinggal angka 3, maka pekerjaannya 3. Dan dummy tinggal angka 1, maka pekerjaannya 1. Kemudian biaya ini ditentukan dari pekerjaan ini. Pekerjaan ini 4, maka dicari dari baris A kolom 4 itu angka aslinya berapa? Coba kita lihat. Baris A kolom 4 angka aslinya adalah 1, maka biayanya adalah 1. Nah, ini kemudian seterusnya juga seperti itu, maka ditentukan hasil dari total biayanya adalah 5. Nah, yang tadi itu adalah penyelesaian secara manual. Kemudian kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan aplikasi QM. Silakan disimak. Kemudian kita akan mencoba menyelesaikan menggunakan aplikasi QM. Yang pertama kita buka aplikasi QM-nya. Kemudian kita pilih menu yang assignment karena permasalahan ini merupakan metode penugasan. Assignment. Nah, kemudian kita memilih namanya row names. Nama dari barisnya itu adalah ABCDE. Kemudian kolom namanya 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu kita pilih jumlah dari row name-nya atau nomor jobnya sesuai dengan ini, yaitu ada 4. Kemudian number of margin-nya 5. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tinggal memasukkan data-datanya sesuai dengan soal yang telah dibuat. Nah, setelah kita memasukkan data-data yang sesuai dengan soal, lalu kita pilih kasus apa yang akan kita selesaikan. Pertama adalah kasus maksimum. Kemudian kita selesaikan dengan cara klik pilihan solve. Nah, kemudian muncul seperti ini, di mana assign ini merupakan kemungkinan pekerja dari permasalahan ini, dan total biayanya adalah 13. Nah, hasil ini sudah sama dengan penyelesaian secara manual yang telah kita lakukan tadi. Kemudian untuk kasus minimum, kita pilih minimize, lalu kita klik solve. Nah, di sini juga akan muncul seperti ini, di mana tabel ini langsung muncul optimalnya. Ini pun sudah sesuai dengan penyelesaian secara manual yang telah dilakukan tadi, dengan total biayanya 5 dan kemungkinan bekerjanya pada kolom 4, 2, 5, 3, dan 1. Jadi penyelesaian secara manual yang telah kita lakukan tadi sudah benar. Jadi karena hasil penyelesaian manual sama dengan hasil penyelesaian menggunakan aplikasi QM, jadi penyelesaian secara manual yang telah kita lakukan tadi sudah benar. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Semoga dapat memahamkan kalian. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.